Aku tuh sebenarnya nggak nyangka kenapa bisa viral sampai yang ditontonnya sekarang 9,3 juta. Ini sampai banyak banget yang Apabila menuliskan kebesarannya Allah, ketika kita terus bicara dengan bahasa tubuh, ceritakan padaku bagaimana teman yang ada ular guys, jadi nyelamatin Halo guys, gimana kabar hatinya? Kabar semangatnya? Kabar imannya? Dan kabar dompetnya? Welcome to my YouTube channel. Progress me up, ready to level up. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Laini di my YouTube channel. Ya, oke. Alhamdulillah ya, masih bisa menyempatkan untuk bikin vlog. Dan ini tuh sebenarnya saat ini aku pengen membahas masalah yang ringan sebetulnya. Ya pembahasan yang ringan tetapi betul-betul mendalam gitu ya, kayak mendalamnya tuh apanya sih hikmahnya gitu. Ini ngomongin tentang yang kemarin ya, yang sempat viral, yang tentang kucing orange itu gitu. Jujur aku tuh sebenarnya nggak nyangka kenapa bisa viral sampai yang ditontonnya sekarang 9,3 juta viewers. Dan ya banyak banget komenannya dari teman-teman semua. Dan ya intinya aku mau ambil pembelajaran ya teman-teman. Ya aku mau cerita dulu nih dari awal kenapa sih bisa sampai kejadian. Kejadiannya tuh jadi gini ceritanya. Aku tuh kan ngajar ya teman-teman, ngajar tahfiz anak-anak. Dan ke beberapa tempat sebetulnya dalam sehari kadang bisa sampai 5 tempat, ya maksimal 5 tempat lah. Nah pada saat itu kan kejadiannya tuh sore ya, waktu itu asar. Aku habis ngajar dari satu tempat, ketika asar itu udah selesai. Dan dari siang ke asar udah selesai, dari asar itu ada lagi ngajar kan. Nah qadarullahnya itu anak-anak murid yang pada saat itu aku mau ngajar itu ternyata sakit qadarullahnya. Jadi aku nggak ke tempat ngajar itu, tapi deketan antara aku ngonten dan di tempat ngajar yang ke berapa itu ya, yang sore itu deketan gitu posisinya. Jadi kan kayak nanti maghrib lagi aku ada ngajar lagi. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah kan kayak ya apa ya, capek gitu di jalan gitu bolak-balik. Ya otomatis ya udahlah aku manfaatin waktunya buat ngonten gitu kan. Pada saat itu aku memang sering banget teman-teman. Aku sering banget konten di situ gitu. Dan mungkin ada yang keberapa ya, itu konten keberapa ya, aku sering banget olahraga di situ, ngonten di situ, nongkrong di situ gitu kan. Tapi qadarullahnya kemarin tuh bener-bener ada kejadian yang ya masya Allah ya gitu. Kadang kan aku di situ memang suka kontennya tuh suka ya menyangkut tentang kebesarannya Allah, tentang hikmah dan lain sebagainya gitu. Tapi bener-bener itu diterjadikan langsung gitu. Diterjadikan langsung sama Allah ya di depan mata gitu kan. Dan qadarullahnya itu aku kan sebenarnya nggak terlalu banyak bawa makanan ya, tapi pada saat itu karena sebelumnya aku ngajar dan si ibu yang di tempat aku ngajar itu ngasih makanan ke aku kayak roll cheese gitu lah ya, yang panjang kayak gitu. Dan aku bagi dua gitu sama si kucing itu, karena qadarullahnya tuh ada kucing dan dia nyamperin aku ketika aku lagi makan. Aku nggak tahu sebenarnya aku sebelumnya
belum pernah ketemu sama kucing itu karena kucing itu lucu dan memang aku juga suka kucing. Ya walaupun dulu aku sempat pernah punya kucing tapi kucingnya hilang. Jadi kayak kucingnya bersih juga gitu. Terus dia pengen kayak ya kayak cari makan dan lain-lain, ya udah aku kasih makan gitu. Dan dia juga mau ya pertamanya diajak di pangkuan aku gitu. Dia mau buat ikut konten bareng walaupun dia kadang kesini lagi gitu kan, nggak tahu lagi cari apa, mungkin ya bisa jadi cari tadi ya ular tadi, tapi ya walau alam karena memang sifat kucing kan kayak gitu ya, instingnya kuat gitu. Nah setelah itu aku kasih makan dia, terus aku ajak konten dia, kaderullahnya tuh pas banget gitu ketika aku ngontenin tentang kebesarannya Allah gitu, tentang hikmah-hikmah, tanda-tanda kebesaran Allah yang memang nikmat-nikmat Allah tuh nggak bisa digambarkan oleh apapun gitu kan. Kejadian dong gitu kan. Jadi kayak di situ tuh kayak itu semua atas izin Allah gitu. Ada yang bilang katanya ularnya itu, ada yang bilang ularnya itu dia mematikan katanya karena kan warnanya hitam. Mbak katanya kalau misalkan di komenan ya aku lihat, kalau misalkan kena tuh katanya ularnya berbisa banget gitu. Aku nggak tahu jenis ular dan lain sebagainya. Dan aku pun jalankan ular gitu, cacing aja aku gelinya minta ampun gitu. Misalnya kayak aku nggak tahu dia berbisa atau enggak gitu kan. Tapi dari situ aku belajar bahwa penjagaan Allah itu, perlindungan Allah itu selalu dibuktikan dengan apa ya, kadang nggak bisa kita, memang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa digambarkan gitu kan. Jadi benar-benar ya intinya Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik penolong kita gitu. Di situ aku berpikir bahwa ya Allah, Allah maha baik banget ya sama aku gitu, ngehadirin si kucing ini supaya menghalau ular tadi. Itu ular itu benar-benar deket banget guys. Dan aku tuh benar-benar pas pulang ke rumah tuh, pas mau ngajar lagi ya, pas mau ngajar lagi tuh kayak selalu kepikiran gimana kalau ularnya ada di jaket aku gitu. Itu benar-benar kayak pengalaman yang sangat mengesankan bagi aku, karena jujur itu aku benar-benar lemas banget pada saat itu. Kan posisinya tuh ada jaket aku, ada HP aku, ada tas aku, tiga itu di rumput, dan aku nyelamatin tas aja karena kan kalau tas takutnya masuk ya ke tas gitu. Aku lupa sama jaket sama handphone satu lagi, aku tinggalin di rumput dan aku nggak berani buat ngambilnya. Dan kucingnya terus mainin aja, pas aku lari juga terus mainin ulernya gitu. Dan ternyata di situ kedarulahnya tuh ada orang, apa ya, ya ada seseorang lah ya yang lagi ngobrol sama temennya. Terus aku minta bantu ke dia karena kan dia kebetulan cowok. Aku minta tolong ke dia untuk ngambilin si jaket sama HP aku. Dan alhamdulillah dibantuin karena dia nggak takut gitu. Maksudnya nggak takut tuh karena ya nggak geli lah gitu kan, karena laki-laki juga mungkin ya. Dan kelihatan sih ularnya masih kelihatan gitu, masih dimainin kayak gitu. Dan sebetulnya kejadian ini tuh ya baru pertama kali aku alamin, cuman kalau kebesaran Allah itu selalu benar-benar sering di depan mata guys. Mungkin teman-teman juga pernah ya ngalamin kayak benar-benar dilindungin sama Allah gitu, dikasih keajaiban-keajaiban yang ya memang nggak bisa kita jelasin gitu. Waktu itu aku pernah, selain kejadian kucing ini gitu, ya di daerah Ranca Ekek ya, Bandung gitu, itu kan jalannya besar banget, dan qadarullahnya plat nomor aku jatuh. Itu sampai jauh posisinya tuh, aku nggak mau ngambil plat nomor, tapi dalam kondisi yang ada mobil, ada bus, ada ya truk dan lain-lain motor gitu, itu pada ngebut dan posisinya kan belokan banget gitu. Di situ aku berpikir ya Allah, kalau misalkan aku tinggalin plat nomor itu ya bisa aja sih bikin lagi, tapi kan lama.
terus kalau misalkan nanti di depan ada polisi gimana, nggak ada plat nomornya gitu. Jadi aku mikirnya ke situ, dan akhirnya aku maksain diri buat ngambil si plat nomornya gitu. Dan pas aku nyebrang, sebenarnya aku lama banget nungguin si mobil truk dan lain-lain tuh jalannya tuh biar sepi dulu gitu, karena bener-bener di tengah dan jalannya besar gitu. Dan ketika ada kesempatan buat ya kosong gitu kan, kesempatan aku ambil, tapi kalau dulu aku kan bawa tasnya besar gitu kan, karena memang aku suka banget bawa tas besar ya teman-teman. Terus aku nyebrang, aku ambil, dan pas aku ambil tuh bener-bener kayak motor tuh bener-bener mau nabrak aku banget. Jadi kayak ya Allah, ajal tuh kayak bener-bener di depan mata gitu guys. Tapi lagi-lagi Allah yang ngejagain aku, yang ngasih perlindungan ke aku sampai saat ini gitu, sampai aku bisa bikin vlog ini gitu. Ya kalau misalkan ya walau alam ya, karena posisinya tuh bener-bener deket banget. Dan alhamdulillahnya nggak tahu ya itu bapak-bapak atau AAA atau siapa gitu, kan memang posisinya lagi ngebut karena jalannya jalan besar ya, jalan raya. Itu mau bener-bener mau nabrak aku, tapi kodarunya tuh giginian gitu. Jadi kayak si motornya tuh oleng, tapi alhamdulillah beliau juga nggak jatuh gitu, sama Allah dikasih perlindungan juga gitu. Jadi hikmahnya banyak banget teman-teman. Itu kejadian yang menurut aku keajaiban juga, dan sebenarnya masih banyak gitu. Allah tuh bener-bener baik banget. Jadi kadang aku berpikir, apa ya balasan aku sebagai seorang pendosa ini, kenapa ya dikasih kenikmatan yang sama Allah tuh banyak banget gitu. Kadang suka malu gitu guys. Pernah gak sih malu sama kenikmatannya Allah, kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah tuh, kayak nikmat-nikmat yang Allah kasih ke kita tuh banyak banget, tapi kadang kita lalai, kadang kita merasa apa ya, banyak amalnya gitu, atau misalkan kita lupa di saat kita bahagia sama Allahnya gitu. Pokoknya sedih banget. Apalagi ini benar-benar kayak aku juga nggak bisa, mohon maaf ya. Ini sampai banyak banget yang Apabila pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan penanya, lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan pernah mampu menuliskan kebesarannya Allah gitu. Ketika kita terus dia kabur, meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang ada ular guys, dia nyelamatin aku. sungai itu benar-benar dilintasi. Mungkinkah Dan Masya Allahnya tuh ini banyak banget yang komennya sampai kayak aku nggak bisa balesin satu-satu. Aku pengennya balesin chatan teman-teman semua, dan banyak yang bilang bawa dong kak kucingnya. Ya masalahnya itu bukan punya aku gitu, takutnya kan ada yang punya orang lain, nanti orang lain nyari gimana gitu kan. Terus yang kedua, aku pun sebenarnya pengen melihara kucing gitu, karena aku juga sempat dulu pernah punya. Cuman tadi kadang aku suka kasihan gitu kalau misalkan dia harus aku tinggalin, atau misalkan kurang terawat dan lain-lain, karena kan memang aku aktivitasnya banyaknya di luar gitu guys. Terus banyak banget nanya kucingnya gimana keadaannya gitu, dia nggak apa-apa kan kak katanya. Ya sebenarnya aku nggak tahu ya, tapi kan yang namanya kucing itu, aku sempet ngeliat juga ya konten-konten dari kucing yang suka mainin ular. Ternyata memang mereka tuh fitrahnya kayak gitu. Jadi kucing itu bakalan baik-baik aja, insya Allah Allah yang jaga gitu. Dan aku pun ya sangat-sangat berterima kasih kepada Allah gitu ya, melalui
si orange itu ya, siapapun pemiliknya, aku juga pengen ngucapin terima kasih ya gitu. Semoga ya pemilik kucing yang itu kayak kucing rumahan soalnya, ya semoga diberikan keberkahan, kelancaran, kesehatan gitu kan. Ya mendoakan lah gitu, mendoakan yang terbaik, karena aku bener-bener ya apalagi yang bisa aku balas ya gitu kan, nggak ada lagi selain mendoakan. Dan juga tadi, oh iya, semua atas atas kejadian itu semua atas kehendak Allah gitu. Allah yang terjadikan aku nggak ngajar akhirnya ngonten, Allah yang terjadikan ibu yang tempat ngajar sebelumnya ngasih aku makanan buat si kucing itu, Allah yang terjadikan hadirnya ular itu dan hadirnya kucing itu, ya Allah yang menghadirkan gitu guys. Jadi kayak bener ya gitu, sampai bahkan sampai masuk TV gitu kan. Aduh, aku pertama kali gitu, jadi kayak aku bersyukur bisa konten-kontennya bisa apa ya istilahnya, bisa booming, bisa viral. Karena tadi aku harap ya semoga orang-orang di luar sana tuh bisa ngambil hikmah sama seperti aku gitu, dan bisa lebih peka lagi terhadap hewan-hewan kita yang ngelakuin kebaikan lah gitu. Jangan pernah kita berbuat buruk terhadap makhluk, sekecil apapun binatang gitu. Ya kalaupun ya kalau misalkan binatang itu melukai kita, ya kita ada kewajiban untuk mengusirnya, untuk memukulnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan ya kayak kucing gitu, kita sayangi. So misalkan yang lainnya, binatang yang lainnya gitu, ya harus kita, ya intinya kita harus berbuat baik terhadap makhluk apapun, entah itu tumbuhan, hewan, atau misalkan yang menjaga lingkungan sekitar kita lah gitu kan. Dan kita berusaha untuk mengambil hikmah gitu ya, mengambil hikmah dimanapun kita berada teman-teman. Karena apa ya, hikmah itu kayak ibaratnya kayak dia ada di sekeliling kita di setiap kejadian, dan itu tuh pesan cintanya Allah yang pengen kita baca gitu kan. Karena pesan cintanya Allah itu ada di mana-mana, bahkan ada di dalam diri kita. Kita pernah gak sih kayak bisa nahan kedipan mata gitu, kayak aku pengen coba nahan 3 jam nggak berkedip. Nah, itu siapa yang menggerakkan? Itu juga ada hikmahnya. Oh iya, kita nggak bisa atas kendali kita pun kadang kita nggak bisa gitu. Yang mengendalikan mata ini bergerak itu Allah, kedipan mata ini bergerak itu Allah gitu. Jadi ya diharapkan teman-teman semua juga bisa ngambil hikmah lah gitu, dimanapun kapanpun bersama siapapun dan dalam keadaan seperti apapun gitu, bahagianya kita, sedihnya kita, semuanya gitu. Karena ya menurut kita itu buruk, bisa jadi menurut Allah itu baik ketika kita bisa ngambil hikmahnya dan kita ambil setiap kebaikan dari kejadian buruk itu gitu. Tentu dengan apa? Tadi dengan mengambil hikmah gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya pesan dari aku, mudah-mudahan kita semua bisa mempergunakan akal kita, hati kita, ya pikiran kita gitu, untuk bisa memahami kekuasaannya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah, memahami hikmah-hikmah yang Allah terjadikan di dalam kehidupan kita. Dan untuk teman-teman juga, kalau misalkan mau mengambil hikmah bareng, yuk kita ambil hikmah bareng. Karena aku juga sekarang lagi fokus ke konten-konten yang kayak berita-berita viral, terus kita ambil hikmahnya apa gitu. Jangan sampai itu dijadikan referensi kita ngelakuin hal yang sama gitu. Karena sekarang banyak terjadi kasus ya hal-hal yang kekerasan dan lain-lain yang buruk-buruk lah gitu. Jangan sampai itu dijadikan referensi, tapi kita jadikan ambil hikmahnya apa supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya, tonton terus konten-konten aku. Dan aku senang banget kalau misalkan
dikasih nasihat-nasihat atau saran-saran, masukan-masukan dari teman-teman, apa aja yang mau dibahas atau kekurangannya apa, kita sama-sama perbaiki supaya konten-konten yang bermanfaat ini bisa semakin viral gitu ya teman-teman. Karena aku juga backgroundnya ilmu komunikasi ya, komunikasi dan penyiaran Islam, maka aku senang banget di bidang ini gitu, untuk bisa menyiarkan hikmah-hikmah, untuk bisa menyiarkan kebaikan-kebaikan Allah yang ya mungkin kadang nggak kita sadari gitu ya. Di dalam diri kita juga kita dikasih nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar. Pokoknya kalau kalau misalkan kita apa ya, kalau misalkan kita terus ngebahas itu nggak akan pernah habis. Oke, udah 20 menit nih guys. Jadi aduh, ini sebenarnya udah malam, tapi ya alhamdulillah aku masih bisa nyempetin gitu untuk bisa bikin konten ini supaya ya mudah-mudahan kebermanfaatannya bisa teman-teman dapetin lah hikmahnya gitu ya, ambil kebaikannya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang lebar, dan semoga waktu yang teman-teman korbankan untuk menonton video ini semoga sama Allah dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah, dan semoga kita senantiasa untuk meluruskan niat ya, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, terus luruskan niat supaya ketika nanti kita tiba-tiba dipanggil sama Allah, entah itu digigit ular, entah itu dijadikan kecelakaan, kita dalam keadaan yang berserah berserah terhadap takdir Allah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam, dalam keadaan tadi niatnya lurus. Qul huwallahu ahad. Oke, see you next video guys. Selamat malam dan goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.